Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida Sanjiana Tulasi dengan NPM 33220094. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas 4C, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga sosial, peran dan fungsi lembaga keluarga, peran dan fungsi lembaga ekonomi, peran dan fungsi lembaga politik, peran dan fungsi lembaga pendidikan, peran dan fungsi lembaga agama, dan hubungan antara lembaga-lembaga di atas. Yang pertama itu pengertian lembaga sosial menurut para ahli. Quent Jadiningrat pada tahun 1986, lembaga sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola menatap guna memenuhi suatu kebutuhan dan keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bergerak. Lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga, Sukanto. Pada tahun 2002, lembaga sosial adalah kumpulan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, peran dan fungsi lembaga keluarga. Peran dalam lembaga keluarga, orang tua, ayah dan ibu, memberikan kasih sayang, bimbingan dan perlindungan kepada anak-anak. Yang kedua, anak-anak menghormati dan memati orang tua, menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, kakek dan nenek, memberikan kasih sayang, nasihat dan pengalaman hidup kepada cucu-cucu, membantu merawat dan mengasuh cucu-cucu. Yang keempat, anggota keluarga lainnya, saudara, sepupu dan lain-lainnya saling mendukung dan membantu satu sama lain, menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, melestarikan tradisi dan nilai-nilai keluarga. Fungsi lembaga keluarga, yang pertama, fungsi biologis. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia seperti reproduksi dan pemenuhan kebutuhan seksual. Yang kedua, fungsi ekonomis. Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi yang mengatur produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya. Yang ketiga, fungsi sosial. Keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi primer bagi anggotanya, di mana mereka belajar nilai-nilai, norma, dan peran sosial. Yang keempat, fungsi pendidikan. Keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak-anak, di mana mereka belajar berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima, fungsi perlindungan. Keluarga berfungsi untuk memberikan perlindungan baik secara fisik maupun psikologis bagi anggotanya. Yang ketiga, peran dan fungsi lembaga ekonomi. Peran lembaga ekonomi, yang pertama, mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dalam kesempatan berusaha bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Yang keempat, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar mata uang. Yang kelima, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara individu, kelompok, atau negara. Fungsi lembaga ekonomi, yang pertama, fungsi produksi. Lembaga ekonomi berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi. Lembaga ekonomi berfungsi untuk mendistribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, fungsi konsumsi. Lembaga ekonomi berfungsi untuk memfasilitasi konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Yang keempat, fungsi
investasi, lembaga ekonomi berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan investasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, fungsi tabungan. Lembaga ekonomi berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan tabungan kepada masyarakat. Yang keenam, fungsi kredit. Lembaga ekonomi berfungsi untuk menyediakan kredit atau pinjaman bagi masyarakat. Yang keempat, peran dan fungsi lembaga politik. Peran lembaga politik mengatur dan mengelola kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Yang ketiga, menjaga keterlibatan dan keamanan dalam masyarakat. Yang keempat, mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, menyelesaikan konflik dalam perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keenam, menjamin hak-hak warga negara dan melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenangnya. Fungsi lembaga politik. Yang pertama, fungsi legislatif, membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, fungsi eksekutif, melaksanakan dan menjelaskan undang-undang dan kebijakan publik. Yang ketiga, fungsi yudikatif, mengawasi dan menegakkan pelaksanaan undang-undang dari kebijakan publik. Yang keempat, fungsi representatif, mewakili kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang berikut, yang kelima, peran dan fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama itu peran lembaga pendidikan. 1. Mengembangkan potensi individu secara optimal. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai norma dan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, mempersiapkan individu untuk berpotensi di kehidupan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Yang keenam, menjaga agen perubahan sosial dan pembangunan. Fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama itu fungsi pengembangan. Lembaga pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual individu. Yang kedua, fungsi sosiologi. Lembaga pendidikan berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai, norma, dan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, fungsi transmisi. Lembaga pendidikan berfungsi untuk mewariskan dan mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan budaya dari generasi ke generasi. Fungsi seleksi. Lembaga pendidikan berfungsi untuk menyelesaikan dan memilih individu yang memiliki kemampuan dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, peran dan fungsi lembaga agama. Peran lembaga agama. Yang pertama, peran spiritual, memberikan bimbingan dan panduan spiritual bagi umat. Yang kedua, peran pendidikan, menyelenggarakan pendidikan keagamaan seperti sekolah agama, pesantren, dan seminaris. Yang ketiga, peran sosial, memberikan pelayanan sosial seperti bantuan bagi yang membutuhkan. Yang keempat, peran moral dan etika, memberikan pelayanan sosial seperti bantuan bagi yang membutuhkan. Yang kelima, peran politik, berperan dalam advokasi dan pembelahan isu-isu keagamaan. Fungsi lembaga agama.
Fungsi lembaga agama yang pertama, fungsi spiritual, memberikan bimbingan dan panduan bagi umat. Yang kedua, fungsi pendidikan, menyelenggarakan keagamaan seperti sekolah agama, pesantren, dan seminari. Fungsi sosial, memberikan pelayanan sosial seperti bantuan bagi yang membutuhkan. Hubungan antara lembaga-lembaga di atas. Secara keseluruhan, hubungan antara berbagai lembaga sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan agama saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keseimbangan dan harmonisasi di antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Sekian dan terima kasih.